Hai, halo. Masih penasaran dengan sistem koordinasi? Jangan lupa cek video ini sampai akhir. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ferdi Andika SPD, Guru Biologi SMA Kosgoro Kota Bogor, di mata pelajaran Biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Baik, sistem koordinasi itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan organ-organ tubuh untuk bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Jadi supaya tidak salah paham ya. Pada manusia, sistem koordinasi itu ada 3. Pertama, sistem saraf yang fungsinya mengkoordinasikan rangsangan melalui impuls listrik. Yang kedua adalah sistem hormon yang bertugas mengkoordinasikan rangsangan dengan cara mensekresikan cairan hormon. Dan yang terakhir adalah sistem indera yang merupakan alat-alat terima rangsangan dari lingkungan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas 2 materi. Yang pertama adalah bagian struktur sel saraf atau neuron, dan yang kedua adalah sistem saraf pada manusia. Baik, yang pertama adalah sistem saraf, itu disusun dari sel saraf atau neuron. Sebagaimana diketahui, neuron itu seperti pada gambar, memiliki berbagai macam struktur dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah gambar seperti jari yang 5 itu dinamakan dengan nama dendrit. Tugasnya adalah berfungsi untuk menerima impuls, kemudian diteruskan lewat badan sel, lalu diteruskan lewat akson. Akson ini yang akan meneruskan impuls ke sel-sel saraf lain. Nah, di dalam akson, setelah akson itu ada berbagai macam bagian lain. Yang pertama adalah sel Schwann yang berisi selebung mielin untuk melindungi akson dari gangguan dan mempercepat rangsangan impuls di bagian nodus Ranvier. Nah, sistem saraf ini yang disusun oleh neuron tersebar di seluruh tubuh manusia. Sel saraf atau neuron diberi makan nutrisi oleh glia atau neuroglia. Jadi supaya fungsinya terus berjalan, maka harus diberikan nutrisi melalui neuroglia ini. Berdasarkan fungsinya, sel saraf ada 3 macam. Yang pertama adalah neuron sensoris atau aferen. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua adalah neuron motoris atau eferen, menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Dan yang ketiga adalah neuron asosiasi, yang menghubungkan antara neuron motorik dan sensorik. Perlu diketahui bahwa neuron sensorik adalah neuron yang menerima rangsangan berupa panas, dingin, dan lain-lain. Sedangkan neuron motorik itu yang melakukan gerakan. Jadi ketika tangan kita bergerak, yang bergerak adalah tangan yang diperintahkan oleh neuron motorik. Berdasarkan letaknya ada 2 buah neuron. Yang pertama neuron konektor, yaitu menghubungkan antara 2 neuron. Berarti letaknya di tengah-tengah antara neuron ya. Dan yang kedua adalah neuron adjustor, yaitu neuron yang terletak hanya di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Jadi neuron adjustor tidak terletak di bagian lain, khusus di otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah macam sistem saraf pada manusia. Pada manusia ada 2 sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf pusat atau central nervous system. Tugasnya adalah mengkoordinasikan semua fungsi saraf dari semua bagian tubuh. Nah, sistem saraf pusat ini dibagi atas 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, yang mereka ini saling berkaitan. Sedangkan yang kedua adalah sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, yang tugasnya adalah membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Artinya semua impuls akan dibawa ke saraf pusat harus lewat saraf tepi, dan sebaliknya harus juga dibawa oleh saraf tepi. Saraf tepi ini ada 2, yaitu saraf sadar atau somatis dan saraf tak sadar atau saraf otonom. Sistem saraf pusat yang pertama disusun oleh otak. Otak terletak di dalam kepala kita, yang diliputi oleh tulang tengkorak dan selaput meningis. Nah, pada gambar selaput meningis itu ada 3, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Ketiganya sangat penting dan tidak boleh terganggu. Namun ada suatu penyakit yang namanya meningitis, yang artinya adalah radang selaput otak akibat infeksi bakteri. Otak manusia terdiri atas 2 belahan, yaitu kiri dan kanan. Nah, uniknya belahan kiri dan kanan ini mengendalikan fungsi yang berbeda. Bagian kiri akan mengendalikan kegiatan tubuh bagian kanan, sedangkan otak bagian kanan akan mengendalikan bagian kegiatan tubuh pada bagian kiri. Nah, otak itu sendiri ada 4 bagian besar. Yang pertama otak besar atau cerebrum, kedua otak tengah atau mesencephalon, ketiga otak kecil cerebellum, dan yang terakhir suatu struktur kecil yang dinamakan dengan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Otak besar itu juga ada 2 bagian tadi.
Nah, kedua ini dihubungkan oleh satu badan serabut saraf yang namanya corpus callosum. Ini sangat penting untuk mensinkronkan kegiatan bagian tubuh kiri dan bagian tubuh kanan. Nah, susunan otak secara melintang dapat dilihat seperti pada gambar. Bagian otak yang lain, yang kedua adalah otak tengah atau mesencephalon. Ini letaknya ada di depan cerebellum. Tugasnya adalah untuk gerak refleks mata, kemudian pengontrolan gerakan dan posisi tubuh atau kedudukan. Jadi kalau ada orang yang agak pusing, itu biasanya ada sedikit gangguan di bagian mesencephalon. Yang ketiga adalah bagian otak depan atau diencephalon. Nah, di sini ada talamus yang berfungsi menerima rangsangan yang berasal dari reseptor, kecuali bau-bauan. Karena hipotalamus ini berperan dalam fungsi organ, terutama dalam sekresi hormon hipofisis. Nah, hipofisis ini adalah master dari segala kelenjar. Tadi berhubungan dengan sistem hormon. Yang ketiga, ada otak kecil atau cerebellum. Ini adanya di depan susun lanjutan, terutama berfungsi dalam keseimbangan dan koordinasi gerak otot. Nah, di bawahnya ada jembatan Farol. Jembatan Farol ini tadi menghubungkan bagian otak kiri dan bagian otak kanan. Yang terakhir, bagian otak adalah sumsum tulang lanjutan atau medulla oblongata. Pada gambar, medulla oblongata itu dinamakan lanjutan karena agak menjulur dari cerebellum. Nah, ini juga sangat penting karena fungsinya mengatur denyut jantung, peredaran darah, dan juga penyembuhan pembuluh darah, serta mengatur suhu tubuh dan pengaturan pernafasan. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang terletak di bagian belakang tulang kita atau vertebrae. Fungsinya juga sangat penting karena yang pertama adalah sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Jadi semua harus lewat tulang belakang. Dan yang kedua adalah memberikan gerakan refleks, yaitu gerakan penyelamatan dan keadaan bahaya dan tanpa disadari. Nanti gerakan refleks akan kita pelajari setelah bagian sistem saraf pada manusia selesai. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang merupakan percabangan dari bagian otak dan sumsum tulang belakang. Oleh karenanya ada dua. Yang pertama adalah saraf kranial atau dari otak dan saraf spinal dari sumsum tulang belakang. Keduanya bersifat sadar, maka dinamakan dengan saraf somatis. Pada saraf kranial ada 12 pasang saraf yang diberikan nama dengan angka Romawi 1-12 dengan mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Apa saja bisa dilihat seperti di gambar dan bisa di-pause ya gambar videonya untuk lebih jelasnya. Nah, sedangkan yang kedua, saraf spinal itu dari sumsum tulang belakang. Ada berbagai macam nama yang diberikan dari asal daerah keluarnya saraf tersebut. Sekedar pengingat, saat sistem gerak di bagian sumsum tulang belakang itu ada 4 jenis sumsum vertebrae atau tulang belakang, yaitu cervix, thoracalis, lumbaris, dan cervicalis. Dan semuanya itu merupakan asal saraf yang berbeda. Jadi C, T, L, dan S itu adalah asal sistem sarafnya itu keluar. Nah, ada juga yang namanya sistem saraf tak sadar atau otonom. Fungsinya adalah untuk keadaan darurat. Jadi kalau misalkan ada orang koma, sebetulnya orang itu masih hidup, tapi kan tidak ada gerakan yang sadar. Nah, gerakan sadar itu tadi dikendalikan oleh bagian otak, saraf sadar atau saraf somatis. Sementara bagian vitalnya itu dikendalikan oleh saraf tak sadar atau otonom. Jadi ketika orang koma itu yang masih berfungsi dengan baik adalah saraf otonomnya. Nah, saraf otonom ini ada dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua-duanya dipengaruhi oleh hipotalamus di bagian otak tadi. Dan mereka berdua kerjanya bersifat antagonis atau berlawanan. Contoh, di parasimpatik kerjanya adalah untuk melebarkan pupil, sementara ketika di parasimpatis adalah mengecilkan pupil dan bisa dilihat di dalam gambar. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca dan bisa di-pause videonya. Oke, cukup pertemuan kita pada kali ini karena keterbatasan waktu. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.